Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah tenaga air pertemuan ke-12. Kali ini kita masuk materi yaitu mengenai diagram beban satuan. Langsung ya kita masuk di sini. Jadi nanti kita sudah masuk ke pertemuan 12. Pertemuan 13 nanti ada pipa pesat dan pertemuan ke-14 ada pipa lepas. Jadi yang tadinya ada rencana untuk kuliah umum sepertinya akan terpending ya di semester depan seperti itu. Sehingga di sini saya padatkan hingga materi ke-15 nanti kita akan ada review mengenai ujian akhir semester. Nah, pokok bahasan kita pada pembahasan kali ini nanti ada pendahuluan, grafik muatan harian, diagram beban satuan, load faktor, serta garis penjumlahan debit. Nah, di sini yang topik pertama kita pendahuluan. Jadi, materi hari ini itu bersambung dengan materi pertemuan kemarin. Materi pertemuan kemarin itu kita mempelajari mengenai kapasitas kolam tando harian atau kolam tando tahunan, seperti itu. Nah, pada materi kali ini sambungan atau menyambung dari materi kemarin. Jadi, dari materi yang kemarin kita bisa membuat yang namanya diagram beban satuan. Jadi, di sini saya pendahuluannya masih sama ya. Jadi, bahwa dalam setiap hari, satuan hari, satuan bulan, satuan minggu, ataupun satuan tahun itu kebutuhan listrik tiap kebutuhan itu berbeda ya. Maupun untuk pabrik, untuk kebutuhan rumah tangga, kantor, pasti daya yang dibutuhkan itu dalam satuan periode waktu pasti akan berbeda. Sehingga kita dituntut untuk memahami yang namanya grafik unit load curve atau grafik diagram beban satuan. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada 3 gambar grafik muatan harian. Jadi di sini masih berupa grafik muatan harian. Jadi di grafik muatan harian ini absisnya adalah waktu atau kalau di sini dalam harian ya dari jam ke-0 sampai jam ke-24. Sedangkan koordinatnya adalah P atau dayanya. Di sini kilowatt satuannya. Nah ya, untuk kasus yang pertama, kasus A di sini adalah pabrik mobil ya. Pabrik mobil. Nah, di sini pabrik mobil kita bisa lihat bahwa dari jam 0 sampai jam 6 itu ternyata daya yang dibutuhkan itu sedikit ya. Sedangkan ketika jam 6 ke jam 12, jam 18 dia tidak stabil, artinya dia naik turun. Tiba-tiba butuh daya naik, lalu turun, naik, turun lagi, seperti itu. Berbeda dengan untuk pabrik sutra. Di pabrik sutra dia lebih cenderung stabil. Jadi pada jam kerja hanya dia mengalami beban puncak atau bebannya tinggi itu ketika jam kerja ya, antara jam 6 sampai jam 18. Nah, berbeda lagi kasusnya dengan pabrik bahan kimia. Jadi di pabrik bahan kimia ini relatif kontinu. Jadi selama 24 jam mulai dari jam ke-0 sampai jam ke-24 dia itu beban atau muatan harian itu sama, konstan, nilainya kontinu. Seperti itu. Nah, di sini disebut dengan grafik muatan harian. Jadi kita bisa mengetahui kebutuhan muatan di setiap kebutuhan. Seperti itu. Nah, untuk grafik muatan harian ini absisnya waktu sedangkan ordinatnya adalah muatannya atau satuannya kilowatt. Nah, di sini berbeda ya dengan diagram beban satuan. Jadi kalau kita lihat di sini grafik muatan harian itu besar muatan pada satuan waktu tertentu di mana ordinatnya adalah daya listrik atau P dengan satuannya daya kilowatt, megawatt atau deka, daya kuda. Deka itu adalah daya kuda. Jadi di sini yang membedakan adalah ordinatnya itu satuannya adalah satuan daya kilowatt, megawatt atau daya kuda. Berbeda dengan diagram muatan satuan ya. Nah, sebelum kita masuk ke diagram muatan satuan, di sini ada perbedaan. Jadi di grafik muatan harian ini dengan ordinatnya satuan daya, absisnya waktu ya, ada 3 jenis daya. Yang pertama adalah daya dasar atau P dasar.
Ini adalah titik terbawah dari kebutuhan daya. Jadi titiknya terendah di sini. Lalu ada P rata-rata atau daya rata-rata. Ini adalah P rata-rata. Dan ada P peak. P peak itu adalah puncak. Jadi titik teratas dari grafik ini adalah puncak dari grafik muatan harian. Selanjutnya, nah ini adalah beda antara grafik muatan harian dengan diagram beban satuan. Beda ya, kalau grafik muatan harian seperti yang ini, ordinatnya dia adalah P atau satuannya satuan daya kilowatt, megawatt, ataupun daya kuda. Sedangkan untuk diagram beban satuan itu ordinatnya berupa persen ya, persentase, ini adalah persentase. Jadi beda. Kalau yang grafik muatan harian satuannya adalah daya, sedangkan unit load curve atau diagram beban satuan, satuannya adalah persen. Jadi ini sama bentuknya, ada 3 garis. Yang pertama ada titik terendah, rata-rata, dan titik tertinggi. Nah, unit load curve atau diagram beban satuan adalah suatu diagram muatan di mana ordinatnya tidak dinyatakan dalam satuan daya, tetapi dinyatakan dalam persen. Jadi persennya dari mana? Misalnya ini adalah rata-rata, misalnya ini adalah garis rata-rata ya. Rata-ratanya adalah 50% ya misalnya. 50%. 50% dari apa? 50% dari daya tertingginya di sini. Jadi misalnya di sini adalah 75 watt ya. Jadi kita bisa cari 50% kali 75. Jadi sekitar berapa tuh? 30 sekian ya, 30 sekian kilowatt seperti itu. Jadi dinyatakannya dalam persen, bukan dalam satuan daya. Itu adalah diagram beban satuan. Nah, di sini kita bisa melihat ya diagram beban satuan. Ini contoh kasusnya. Jadi di dalam diagram beban satuan ini adalah contohnya diagram beban satuan harian. Jadi ada yang harian, ada yang tahunan, dan sebagainya. Tapi kalau yang dicontoh ini adalah diagram beban satuan harian. Nah, di sini mulai dari jam ke-1 sampai jam ke-2, 4, ada 24 jam. Nah, ini dinyatakan dalam persen P puncak. Seperti itu. P puncaknya berapa? P puncaknya adalah ini. 175 kilowatt atau megawatt. Nah, 175 ini berarti dia adalah besarnya adalah 100%. Jadi ketika kita mendapat diagram beban satuan, bentuknya seperti ini ya, dia dinyatakan dalam persen. Dari diagram ini kita bisa membuat tabelnya. Jadilah tabel yang di sini. Jam ke-1 sampai jam ke-24, misalnya jam ke-4, dia adalah 24% ya, 24%. 24% itu berapa sih dayanya? Berarti tinggal kita 24 bagi 100 dikali dengan totalnya 175, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan persen puncaknya dari P. P itu misalnya di sini ya, kita tahu di sini P. P-nya adalah 64,75. Berarti 64,75 dibagi P puncaknya 175 dikali 100. Oh, berarti persen P puncak adalah 37%. Jadi kalau misalnya kita dapat soal disuruh membuat diagram beban satuannya, kita bisa membuat hitung persen puncaknya baru dibuat diagram beban satuannya. Seperti itu. Tapi misalnya ada suatu soal dibalik, kita suruh mencari berapa sih dayanya. Nah, kita bisa dibalik ya. Jadi misalnya sudah diketahui 37/100, tinggal dikali P puncaknya 175. Berarti ketemu dayanya pada jam ke-1 adalah 64,75. Seperti itu. Itu adalah diagram beban satuan. Nah, di sini ada suatu persoalan dari diagram beban satuan tadi. Ini adalah diagram beban satuan. Ini adalah satu persoalan dari diagram beban satuan ini. Ketika kita buat tabelnya, itu akan menjadi seperti ini ya.
Nah, ini adalah hasil tabel dari diagram muatan satuan. Absisnya waktu, ordinatnya adalah persen. Nah, dari persen ini kita cari dayanya berapa sih? Nah, dicari satu-satu. Ketika persennya 37, oh dayanya 64,75 megawatt. Oh, ketika dayanya ketika persennya 100%, berarti dayanya adalah 175 megawatt. Karena di sini kan puncaknya adalah 175 ya. Nah, dari puncak atau kebutuhan dayanya ini dari jam ke-1 sampai jam ke-24 kita bisa menghitung debit kebutuhan. Debit kebutuhan itu kan cara menghitungnya sama seperti yang di pertemuan minggu lalu atau materi ke-11 mengenai kapasitas kolam tandu harian. Nah, situ sudah ada caranya. Nah, sekarang di sini ada suatu persoalan. Jadi di sini ada 3 persoalan. Yang pertama, supply atau air yang mengalir ke dalam suatu kolam atau waduk tersebut sebesar ini ya. Ini yang satu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Untuk kasus yang pertama, supply-nya jadi debit air yang masuk ke dalam waduk itu sebesar 135,11 meter kubik per detik. Ini yang kasus pertama menggunakan debit rata-rata. Jadi setelah kita menghitung debit kebutuhannya dari jam ke-1 sampai jam ke-24, kita menghitung rata-ratanya ya. Ini adalah rata-ratanya. Setelah ini rata-ratanya kita jadikan acuan sebagai supply atau air yang akan masuk ke dalam waduk. Setelah kita supply, kita cari kelebihan dan kekurangannya. Pada jam pertama, itu berarti kan supply dikurangi dengan kebutuhan ya. Misalnya supply-nya 135 dikurangi dengan 89,80 sehingga memiliki kelebihan air sebesar 45,31. Selanjutnya sama. Nah, ketika jam ke-7 ternyata supply-nya mengalami kekurangan air. Jadi ketika supply-nya 135,11 meter kubik, di sini ternyata kebutuhannya 160. Jadi terjadi kekurangan air di sini ya. Sehingga di sini kekurangan air dari jam ke-7 sampai jam ke-11. Lalu pada jam ke-12 mengalami kelebihan air dan ini mengalami kekurangan air lagi pada jam ke-15 sampai jam ke-20. Jadi selama 24 jam itu terjadi kelebihan dan kekurangan air. Sehingga ketika kita total, ternyata totalnya mengalami kelebihan air sebesar 741,87 meter kubik per detik. Nah, kelebihan air yang ada di sini itu disimpan di waduk untuk memenuhi kekurangan air yang terjadi pada jam-jam tertentu. Sehingga pada kondisi satu ini, balance ya antara kelebihan dan kekurangan. Karena kelebihannya ditampung di waduk, sehingga air yang ada di waduk itu bisa untuk mengaliri atau untuk mensuplai kekurangan yang terjadi. Sehingga bisa dijadikan acuan bahwa volume waduk itu bisa dijadikan acuan pada yang ini, kelebihan pada kekurangan 741,87 meter kubik, kita jadikan volume dengan dikalikan waktunya. Selanjutnya kasus yang kedua. Nah, ini kasusnya supply-nya di atas rata-rata 150 meter kubik per detik. Sama ya, jadi ini supply dikurangi dengan kebutuhan. Sama semuanya, ternyata di sini kelebihan air ya. Airnya lebih banyak. Jadi ketika kelebihan dikurangi dengan kekurangan, yaitu ada total 357,44 sehingga mengalami kelebihan air sebesar 357,44 meter kubik. Nah, kelebihan air ini itu biasanya disuplesi atau dialirkan ke spillway yang ada di waduk. Jadi airnya dialirkan ke spillway, tidak digunakan untuk kebutuhan PLTA. Untuk kasus yang ketiga, di sini supply-nya itu di bawah dari rata-rata. Rata-ratanya tadi 135, supply-nya itu 100. Jadi dia kurang ya. Kita coba hitung supply-nya di sini 100 ya, 100 dikurangi dengan kebutuhannya 89,80. Masih lebih 10,20. Lalu sama halnya, nah ini mulai mengalami kekurangan ketika supply-nya 100
dikurangi dengan 160. Jadi dia minus di sini ya, kekurangan sebesar 60,19. Kita jumlahkan semua. Di sini kita jumlahkan mengalami kelebihan sebesar 200 dan mengalami kekurangan sebesar 1000. Sehingga ketika kita kurangkan antara kelebihan dengan kekurangan, ternyata pada kondisi ketiga ini pembangkit PLTA tersebut mengalami kekurangan sebesar 842,56 meter kubik per detik. Sehingga di sini biasanya yang digunakan acuan adalah untuk suplainya adalah suplai rata-rata, sehingga hasilnya balance antara kelebihan dan kekurangan, sehingga dalam mendesain waduk tersebut menjadi ekonomis seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, selain itu kita juga harus memperhitungkan load factor. Nah, load factor pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya cara menghitung load factor. Jadi load factor merupakan perbandingan antara P rata-rata dalam satu periode tertentu dengan P puncak dalam satuan persen. Jadi beban atau daya rata-rata dibagi dengan daya puncak kali 100%, itu adalah load factor. Digunakan untuk apa? Jadi untuk mengetahui apakah PLTA beroperasi secara ekonomis atau tidak. Secara umum untuk load factor di Indonesia itu adalah kisaran 60-70%. Jadi jika load faktornya besar, maka perusahaan tersebut akan memiliki keuntungan secara ekonomis. Jadi tenaganya yang tersedia itu kontinu. Jadi P rata-rata itu mendekati dengan P puncak, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai garis penjumlahan debit. Nah, ini merupakan kelanjutan dari diagram beban satuan. Jadi setelah kita tahu ya jam ke-1 hingga jam ke-24, jadi ini kita masih pakai kasus yang sebelumnya, kita pakai tabel yang ini, Ki kebutuhannya sama dengan yang ini, Ki kebutuhan, dan di sini adalah Ki kumulatifnya, jadi tinggal ditambahkan ya, jam ke-1 ditambah jam ke-2, ditambah jam ke-3, hingga selanjutnya. Kita buat tabel, jadi ada dua tabel, yang titik-titik ini adalah Ki kumulatif, sedangkan ini adalah garis lurus, itu adalah garis linear. Nah, jadi garis penjumlahan debit ini adalah suatu garis yang dibuat dengan menyusun harga-harga kumulatif dari debit sungai dengan absisnya waktu atau periode tertentu dan ordinatnya adalah debit. Untuk apa? Untuk menentukan debit rata-rata dalam periode tertentu. Nah, seperti itulah materi kita pada pertemuan ke-12 kali ini. Selamat belajar. Semoga bisa memahami dengan mudah, dan apabila masih terdapat kekurangan, mohon maaf sebelumnya. Lalu juga salam sehat ya, selalu jaga kesehatan. Sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.